Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA tema 2 subtema 1. Yang pertama tentang habitat tumbuhan. Yang kedua, cara tumbuhan melindungi diri. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar ini. Nah, ini namanya tumbuhan apa anak-anak? Ya, ini adalah tumbuhan enceng gondok. Di mana dia tinggal? Di air. Benar. Enceng gondok hidup di air. Kemudian, yang kedua, lihat ini namanya tumbuhan apa? Ini adalah tumbuhan kaktus. Bagaimana tempat hidupnya? Bagaimana lingkungan hidupnya anak-anak? Nah, lingkungan hidupnya kering. Selain itu, panas, tandus. Benar. Ya, jadi kaktus hidup di lingkungan yang kering atau tandus. Kita lihat contoh yang ketiga. Nah, ini adalah batu yang sudah tidak terlihat lagi kalau ini batu ya, karena ditumbuhi ijo-ijo. Ijo-ijo ini adalah lumut anak-anak. Nah, ini adalah batu yang ada di sungai-sungai. Nah, hijau ini adalah lumut, jadi batu ini ditumbuhi lumut. Nah, bagaimana lingkungan hidupnya? Lingkungan hidupnya lembab, tidak kering, tidak juga terlalu basah. Jadi ini adalah lingkungan yang lembab, ya. Anak-anak, ini enceng gondok hidup di air. Kaktus hidup di lingkungan kering. Nah, lumut hidup di lingkungan yang lembab. Nah, setiap tumbuhan itu punya lingkungan hidupnya masing-masing. Enceng gondok tidak bisa hidup di lingkungan yang kering. Begitu juga sebaliknya, kaktus tidak bisa hidup di lingkungan yang terlalu banyak air. Nah, lumut pun juga begitu. Lumut tidak bisa hidup di lingkungan yang kering. Tetapi lumut juga tidak bisa hidup di lingkungan yang terlalu banyak air. Nah, semua ini disebut juga dengan lingkungan hidup atau habitat tumbuhan. Habitat tumbuhan itu adalah tempat di mana tumbuhan itu hidup. Ya, habitat itu tempat hidup. Ya. Nah, berdasarkan habitatnya, jenis-jenis tumbuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama, hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Kemudian yang kedua, higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Seperti apa tadi? Seperti lumut. Nah, sekarang yang xerofit. Bacanya xerofit ya. Tumbuhan yang hidup di daerah kering. Seperti apa contohnya? Seperti kaktus. Kalau yang di air tadi seperti enceng gondok. Nah, itu pengantar dari habitat tumbuhan. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas yang pertama. Tugasnya adalah membaca buku paket tema 2 halaman 19 sampai 20 dan juga LKS tema 2 halaman 13 sampai 14. Nah, setelah kalian membaca, tuliskan ciri-ciri tumbuhan ciri-ciri tumbuhan dan contoh tumbuhan yang hidup di daerah hidrofit, higrofit, dan juga xerofit di buku tulis kalian masing-masing. Nah, menulisnya dengan tulisan yang rapi, jelas, dan sesuai dengan contoh format yang Bu Guru berikan. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, kalian tulis dulu judulnya, tumbuhan dan habitatnya. Kemudian, kalian membuat tabel seperti yang Bu Rima contohkan. Ada nomor, nama habitat, ciri tumbuhannya, dan juga contoh tumbuhannya. Di mana kalian bisa dapat ini? Setelah kalian baca buku tema 2 dan LKS tema 2. Nah, kalian bisa baca sendiri ya dengan di-pause. Nah, kita lanjut. Perhatikan contoh lagi. Nah, anak-anak ini namanya pohon apa? Kalian pasti tahu ini ya. Ini adalah pohon pisang.
Nah, kalian jangan lihat jantung pisangnya, jangan lihat pisangnya, tapi lihat daunnya. Daunnya bagaimana ini anak-anak? Daunnya ini robek. Siapa yang merobek? Nah, ini yang merobek adalah pohon pisang ini sendiri. Untuk apa dirobek? Nah, untuk apa? Agar saat angin besar datang, kan kita punya beberapa musim, ada 2 musim. Nah, saat musim kemarau itu kadang-kadang kan anginnya banter ya. Jadi kadang-kadang pohon pisang ini kalau daunnya banyak harus banyak merobek daunnya. Untuk apa? Agar saat angin kencang datang, pohon pisang ini tidak roboh. Nah, kalau pohon pisang ini roboh, maka dia tidak lagi hidup. Berarti pohon pisang ini mempertahankan hidupnya dengan cara merobek daun-daunnya. Kita lihat contoh yang kedua. Ini namanya tumbuhan apa anak-anak? Ya, benar. Ini tumbuhan putri malu. Namanya saja putri malu. Kalau disentuh, itu nanti daunnya akan merapat, menguncup karena malu ya. Karena daunnya ini sensitif sekali dengan sentuhan. Ya. Untuk apa? Daun ini merapat atau menguncup untuk mempertahankan hidupnya. Ya. Jadi pohon pisang merobek daunnya. Putri malu kalau disentuh menguncup. Ya. Jadi hari ini kita belajar cara tumbuhan mempertahankan hidupnya. Nah, cara tumbuhan atau pohon mempertahankan hidupnya disebut dengan adaptasi. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman untuk hidup pada tempat tertentu. Ciri khusus. Tidak semua ciri khusus, namanya juga khusus. Khusus itu berarti tidak semua punya, hanya 1-2 orang yang punya. Tidak semua tumbuhan yang punya daun itu merobek daunnya. Ya, jadi hanya pisang yang merobek daunnya. Untuk apa? Untuk mempertahankan hidupnya. Nah, yang disentuh kemudian menguncup juga cuma putri malu. Kalau pohon pisang ini daunnya disentuh, dia tidak menguncup karena pohon pisang tidak punya ciri khusus sensitif dengan sentuhan. Terus kalau ada angin yang besar, pohon putri malu ini tidak merapatkan daunnya. Karena apa? Karena tidak semua daun itu merobek dirinya untuk bertahan hidup. Jadi itu ciri khusus. Ciri khusus pohon pisang tidak dimiliki putri malu, begitu juga sebaliknya. Ciri khususnya putri malu tidak dimiliki pohon pisang. Itu adalah adaptasi. Untuk apa adaptasi? Untuk mempertahankan hidupnya. Kita lanjut ya. Itu adalah pengantar dari adaptasi dari tumbuhan. Tugas yang kedua, masih membaca buku LKS halaman 14 atau kalian bisa mencari sumber data lain di internet boleh, di buku lain boleh, atau tanya ke orang tua boleh, tanya ke kakak boleh. Nah, kemudian tuliskan nama tumbuhan dan adaptasinya di buku tulismu dengan rapi, jelas, dan sesuai dengan contoh format yang Bu Guru berikan. Nah, contohnya seperti ini. Kalian tuliskan dulu cara adaptasi tumbuhan. Judulnya tulis dulu di atas. Kemudian buatlah tabel. Nomor, nama tumbuhan, cara adaptasi. Bu Rima contohkan 1. Bambu. Bambu beradaptasi dengan memiliki rambut-rambut halus. Jadi di batangnya itu ada rambut halus. Jadi kalau kalian menyentuh bambu, terus ada rambut halusnya, nah itu membuat gatal di tangan kalian, di kulit kalian itu membuat gatal. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalian cari nomor 2 sampai nomor 15, kemudian ditulis ya di buku tulis dengan rapi. Nah, sekian dari Bu Rima. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Rima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.